Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises. Drama ini bertemakan sejarah yang bercerita tentang kisah cinta antara Pyeonggang yang diperankan oleh Kim So Hyun dengan Ondal yang diperankan oleh Na In Woo. Pyeonggang merupakan putri sulung Raja Goguryeo yang diculik dan ingatannya ini dihilangkan akibat rencana perebutan kekuasaan di istana. Nah, sejak itulah dia dibesarkan sebagai tentara yang penuh ambisi dan menjadi pemimpin wanita pertama era Goguryeo. Suatu hari, Pyeonggang ini diperintah untuk membunuh raja yang notabene ini adalah ayah kandungnya, dan saat di perjalanan dia bertemu dengan Ondal, putra seorang jenderal yang sederhana bernama On Hyuk. Ondal merupakan laki-laki pecinta kedamaian dan berprinsip Goguryeo bisa dilindungi dengan penuh kedamaian. Nah, pada episode ini sedang terjadi peperangan antara Goguryeo dengan Silla. Saat Ondal dan Pyeonggang ini mendekati benteng Adan, mereka mendengar trompet kemenangan Goguryeo. Mereka lega, akhirnya raja bisa memenangkan pertempuran, dan Ondal mengira seluruh pasukan Silla sudah berhasil disingkirkan serta berhasil mempertahankan benteng Adan. Namun ternyata salah, pasukan Silla tiba-tiba datang menyergap Ondal dan Pyeonggang di saat tidak ada siapapun di benteng Adan, jadi hanya tersisa mereka berdua. Nah, pasukan Silla ini terus meluncurkan anak panah ke tubuh Ondal tanpa jeda, dan karena tahu Pyeonggang juga merupakan target dari pasukan Silla, Ondal ini segera menjadikan tubuhnya sebagai benteng untuk melindungi Pyeonggang. Alhasil tubuh Ondal pun dipenuhi dengan anak panah, dan tidak lama kemudian bala bantuan datang untuk melindungi Ondal dan Pyeonggang. Namun sangat disayangkan karena keadaan Ondal ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, sebelum menjadi male lead, Na In Woo ini juga pernah memerankan second lead, dan di sini dia menjadi sad boy. Nah, ini di drama Mr. Queen dia berperan sebagai sepupu ratu yang bernama Byung In. Dia menyukai ratu sejak remaja, namun kala itu ratu menyukai putra mahkota yang sekarang jadi raja, dan mereka telah ditetapkan dalam hubungan perjodohan. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi ratu, dan dia sempat egois ingin mengambil ratu dari raja yang dianggapnya tidak mencintai ratu. Namun lambat laun dia tersadar bahwa ratu ini cuma cintanya itu ke raja, dan dia gak bisa mengubah itu. Akhirnya dia yang berusaha untuk memendam perasaannya dan mengubah dirinya agar bisa menjadi kakak terbaik untuk ratu. Nah, karakter Byung In di sini nih tidak pandang bulu dan tidak pernah pantang menyerah ketika itu berhubungan dengan ratu atau Soyong. Nah, sampai akhir hayatnya pun dia ini hidup hanya untuk si Soyong ini, sehingga Byung In di sini merupakan salah satu karakter yang sulit ditebak. Dan saking cintanya Byung In ini ke Soyong, dia ini jadi satu-satunya orang yang menyadari bahwa jiwa Soyong ini tertukar, dan dia ini sempat ingin membunuh Soyong karena dia merasa yang masuk ke dalam tubuh Soyong ini bisa saja roh jahat, dan Soyong sebenarnya sudah meninggal. Namun ketika hendak membunuhnya, Byung ini tersadar bahwa seluruh kenangan kebersamaan mereka selama ini masih ada di dalam ingatan Soyong, dan yang itu membuatnya yakin bahwa jiwa orang yang dicintainya itu masih ada gitu. Sehingga di episode ini dia dengan segala kemampuannya ini berusaha untuk melindungi Soyong, dan yang bikin tambah sad di sini ketika dia berada di ujung kematiannya, ternyata yang menyuruh pembunuh itu untuk mengejar mereka adalah si ayah Byung ini sendiri. Nah, meskipun dalam keadaan terluka parah, di sini Byung ini terus menghadang pembunuh tersebut untuk mengalihkan perhatiannya sehingga Soyong ini dapat menyelamatkan diri. Dia menyuruh Soyong lari dan menghitung sampai 10 lalu bersembunyi tanpa melihat kembali ke belakang. Namun pada hitungan ke-10, Soyong ini mendengar ringkihan dari Byung In, lalu dia menoleh ke belakang dan melihat keadaan Byung In ini udah mengenaskan gitu. Ia ingin kembali namun mengurungkan niatnya dan terus berlari menyelamatkan diri agar usaha Byung In untuk menyelamatkan dia ini tidak sia-sia. Setelah Soyong bertemu dengan raja dan beberapa pelayannya, mereka ini berniat untuk kembali ke istana dan melakukan perlawanan. Namun di perjalanan Soyong ini masih mampir ke Byung In dulu. Di sini Soyong memegang tangan Byung In. Dia berterima kasih dan meminta maaf kepada Byung In. Dia juga sedih melihat tubuh Byung In yang membeku, dan dia juga bilang kalau misalnya Byung In ini memiliki tempat khusus di hatinya Soyong gitu. Di sini Soyong juga melakukan pemakaman untuk Byung In. Jadi dia menguburkan Byung In dan melakukan pemakaman sederhana gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.